ini gila ya anak ini. Yo, why not? Keinginan itu tumbuh dari dalam, komunikasinya ya gambar. Kalau takut, nggak mungkin dari sini mas. Genosida intelektual itu. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan begini. Maka seluruh pendidikan tidak boleh membunuh, justru menumbuhkan. Nek tanah mbok jarno tanah gak dadi genteng, berarti tugasmu itu sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh, sekarang masalahnya rahmatan lil alamin itu sing opo? Sebenarnya ketika anak belum bisa membaca, belum bisa menulis, itu ya bahasa komunikasinya ya gambar. Dan gambar ini jangan dilihat dari sudut pandang orang dewasa yang hampir semua kemampuannya itu sudah jauh lebih baik. Artinya secara motorik itu kemampuannya masih lemah. Kemampuan anak itu masih lemah untuk menggoreskan sesuatu itu masih lemah, dan dari sudut pandang kita jelek gitu kan. Cuman pertanyaannya, jelek itu yang seperti apa? Apakah kalau pakai garisan itu menjadi lebih baik daripada yang dengan tangan langsung kemudian itu tidak lurus? Apakah itu disebut jelek? Karena faktanya di gambar anak-anak yang belum terkontaminasi oleh intervensi apapun kebenaran dari orang dewasa, itu justru apa yang disebut dengan jelek itu malah bagus dari sudut seni. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan begini. Suruh anak itu gambar tanpa diintervensi oleh apapun, biarkan dia milih warna, kemudian wis sakarepe dhewe. Nanti pokoknya instruksinya hanya begini. Gambar itu harus penuh, itu saja. Gambar apa? Bagaimana caranya? Sakarpe. Nanti setelah jadi kita ambil, terus kita lihat dari sudut pandang seni yang sebenarnya. Maka hampir seluruh hukum seni itu masuk. Wow, oke, gimana Pak? Itu masuk semua. Ada unity, ada harmoni, ada balance, apalagi ya teori-teori itu. Semuanya ada. Pertanyaannya siapa yang ngajari dia? Misalnya di sebuah gambar ini ada biru banyak, kemudian tiba-tiba di sini ada kecil. Nah, walaupun secara kalkulasi matematis ini antara dua sudut ini berbeda jumlahnya, tapi kalau dilihat itu seimbang. Jadi dia sudah tahu soal keseimbangan itu seperti apa tanpa ada yang mengajari. Nah, kemudian dari sisi warna dan seterusnya macam-macam semuanya bisa dianukan. Nah, seringkali ini kemampuan ini makin ke atas, semakin logikanya bisa berjalan, itu biasanya makin jelek. Jadi saya bisa mengatakan bahwa sekolah itu justru membunuh kemampuan seperti itu. Jadi banyak guru yang tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan genosida. Genosida intelektual itu. Jadi pembunuhan massal karena kemampuan itu menjadi hilang. Gitu Nah, biasanya kenapa kok bisa hilang? Karena biasanya dikomparasi atau diperbandingkan dengan realita. Misalnya begini. Orang dewasa melihat wajah orang itu secara realistik. Matanya sejajar, kemudian hidungnya di tengah. Tapi kan anak kecil tidak begitu. Mungkin dia melihat hal yang sama, tapi motoriknya kan nggak mampu. Tapi justru gara-gara itu seringkali gambarnya menjadi bagus secara seni ya, bukan menurut pandangan orang awam, tapi secara seni itu bagus. Nah, keberanian itu macam itu makin lama makin hilang karena harus dikomparasi, harus diperbandingkan dengan faktanya seperti itu. Hingga ini menjadi anak-anak menjadi takut. Padahal justru itu ekspresi yang paling murni. Itu. Jadi sebaiknya kalau anak umur segitu, umur kecil itu ya dibiarkan saja sakarpe dhewe. Tidak perlu dikasih teknis. Teknis itu kan sudut pandangnya orang dewasa.
Oke. Yang menurut mereka itu bagus itu yang rapi, yang apa ya? Lo kenyataannya ya, itu ada meja ya, ada taplaknya. Seharusnya kalau misalnya orang menata itu seringkali kan gini, dibikin diagonal, jadi tidak lurus seperti itu. Loh, mestinya kan yang benar kalau urusannya itu adalah soal bagusnya tadi, itu kan mestinya kan seperti ini. Tapi seringkali ada orang menata itu secara diagonal, berarti kan keluar jalur dari apa kelurusan tadi itu. Nah, anak-anak juga sama. Gitu. Oke Pak. Tapi biasanya itu gini, anak-anak itu, Bu ini gimana? Apa namanya? Aku tuh pengennya gini. Nah, Terus? itu akhirnya kan auto kan kita gini loh, misal kayak buat pelangi kemarin. Aku tuh pengen pelanginya itu warnanya itu gak gini Bu. Oh caranya kamu tekan, lebih tekan krayonnya, dicampur dua warna kuning dan oranye. Misal kuning dulu, oranye dulu, kayak gitu. Itu termasuk ke teknis atau bukan Pak? Ya enggak apa-apa sebenarnya kalau memberitahu seperti itu. Cuman lebih baik itu bagaimana keinginan itu tumbuh dari dalam. Misalnya begini, saya lebih suka kalau ada anak kecil yang misalnya ketika kita untuk membuat warna ungu itu harus dengan biru sama merah misalnya. Saya lebih suka ada anak, enggak Pak, saya nggak percaya. Oh ini sama ini, oh saya lebih suka itu. Kenapa? Dia mencoba sendiri. Oh berarti usahakan gimana anak itu biar mencoba sendiri. Iya, mencoba sendiri dan tumbuh. Pendidikan itu kan seharusnya kan menumbuhkan, bukan memberi. Oke. Potensi itu sudah ada di dalam, itu Allah sudah memberi apapun kemampuan itu potensi dapat. Sama masalahnya potensi itu masih tidur, potensi itu masih laten, dan tugas sekolah itu membangunkan. Itu tugasnya guru, tugasnya sekolah. Namun seringkali sekolah keluar jalur, sehingga kecenderungannya itu adalah memberi, mempenetrasi, memaksa untuk sesuai dengan kebenaran yang menurut orang dewasa itu seperti itu. Padahal enggak, anak kecil punya sudut pandang tersendiri, dan itu kalau anak kecil tadi bisa bertahan keberaniannya ini sampai dewasa, dia akan menjadi seniman. Kalau takut, nggak mungkin dari seniman, karena kesenimanan itu butuh keberanian untuk menyampaikan apa yang menurut dia benar. Gini, contohnya begini. Dulu itu di tahun-tahun awal di KM, di di sebelah pasar itu kan sekolahnya itu kan merah, warna merah bata ini, merah marun. Lah, gurunya memerintahkan untuk gambar sekolah, gambar kelas, gambar sekolah, macam-macam gambarnya. Ada satu anak itu yang mengambil warna merah, kertas itu diblok hanya warna merah, hanya itu, padahal anak TK. Itu yang saya ambil. Ini gila ya anak ini, keberaniannya menentukan bahwa menurut saya gambar sekolahan adalah ini, padahal tidak ada apa-apanya. Itu keputusan yang sangat berani. Nah, kalau yang macam ini tuh gurunya tidak paham, wah itu dibunuh. Karena gurunya akan mengatakan itu salah. Padahal tahu di Amerika itu ada seniman, saya lupa namanya, itu gambarnya sekitar 2 kali 7 meter, dan gambarnya hanya seperti itu, merah, hijau, kuning, dan apa-apa nih, hanya warna, dan harganya sangat mahal. Nah, dia sampai di titik perjalanan itu sangat, perjalanannya kan sangat panjang. Nah, sementara kita menjustifikasikannya bahwa gambar yang bagus itu yang persis, misalnya gambar orang ya kayak orang, gambar piring ya piring, mobil ya mobil, dan seterusnya. Padahal dalam kerangka kesenimanan enggak seperti itu. Jadi kalau teknis itu kayaknya mungkin agak dihindari. Tapi kalau misalnya hanya saja begini, misalnya ada anak yang ragu-ragu, nah keraguan itulah yang harus kita kita dampingi supaya dia berani. Misalnya itu tadi, saya nggak bisa, kamu sudah bisa. Kamu diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan itu. Apa yang menurut kamu benar? Ini Pak, sama ini. Oh iya, silakan. Gitu. Jadi kita tidak cenderung jauh dari memaksakan bahwa yang benar begini, yang di dalam gambar itu tidak ada salah benar. Iya benar.
Itu hanya persepsi. Misalnya ada anak gunung, ada anak yang menggambar gunung itu merah, ya kenapa tidak? Ada yang menggambar apa daun itu biru, ya why not? Ya. Nggak apa-apa, itu persepsi. Jadi gambar itu persepsi tentang realita dari sudut kita. Mungkin orang lain mengatakan kuning, ya nggak apa-apa. Itu. Jadi tidak ada generalisasi. Oke, ini tadi kan BKM ya Pak ya. Sekarang saya juga mau sharing yang MI. Ya. Jadi waktu pertama kali saya masuk, baru tahun ini ya, pertama kali saya masuk di pelajaran kreativitas ini. Ya. Jadi kan kalau dulu kan memang karena saya waktu kreativitas sekali jenengan kan langsung bebas, nonton ya. Ya. Akhirnya saya ya wes ikut dong. Dan oke, kalian sekarang pertama pertemuan itu langsung saya suruh boleh kalian ekspresi apapun, boleh nulis, boleh gambar, bebas. Ya. Tapi ternyata di situ Pak, justru saya ngelihat mereka itu terlalu takut. Dan gini, terlalu takutnya dalam artian nggak bisa Bu, sulit ya Bu. Ya. Bu gimana? Akhirnya kan pertama pertemuan pertama itu dapatnya cuma sedikit. Ibarat satu halaman itu ada yang nulis sedikit, ada yang gambar itu kecil, nonton kan. Nah, akhirnya sejak itu saya berinisiatif, oke, memang ini dimulai dari nol, menumbuhkan keberanian. Mereka nggak berani itu kan karena nggak bisa, merasa tidak bisa, merasanya tidak bisa. Akhirnya ketika waktu pertemuan selanjutnya, oke, kalian boleh gambar apapun, tapi di situ saya kasih clue Pak. Kalian tahu ilustrasi itu apa? Misal ini ya, kalian tahu ilustrasi itu apa Bu? Ilustrasi itu gambar atau sesuatu yang menjelaskan sebuah kejadian atau situasi apapun. Kalian buat ilustrasi, ngerti nggak? Gimana Bu? Pakai gini boleh tak boleh? Pakai gini boleh tak boleh? Pakai gini boleh? Pakai stickman boleh gitu kan? Akhirnya dari situ mereka mulai membuat. Tapi akhirnya sejak itu harus ada tema Pak. Kayak itu anak-anak itu temanya apa Bu loh? Kok jadi tema apa Bu? Ini apa ini? Padahal niatnya kan nggak gitu. Itu gimana menurut Pak? Akhirnya saya itu sekarang itu cenderung ada temanya, cenderung kayak kemarin temanya ya. Saya ajak anak-anak keluar, terus temanya alam. Tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika kalian berpikir tentang ciptaan Tuhan, di situ tempat kreativitas sesungguhnya, gitu kan. Hanya mereka tak ajak lebih ke analogi kayak semisal kamera itu kreativitas dari seseorang yang membaca mata. Dia melihat mata, bagaimana mata bekerja, hanya mereka membuat kreasi kamera. Nah, terus akhirnya di situ jadinya beneran ada temanya Pak. Kayak tema hari ini tentang alam, tema selanjutnya tentang jari kita, tema selanjutnya lagi tentang gini. Itu menurut jenengan itu membatasi apa enggak? Gini, ada teori yang sederhana tentang kreativitas. Saya seringkali mengatakan bahwa teori itu seperti gini. Tahu odol ya? Odol. Oke, odol. Pasta gigi itu. Odol itu supaya keluar isinya, langkah pertama harus dibuka. Ya. Harus dibuka. Setelah itu jangan dibiarkan. Ya, ditekan. Nek dibiarkan isinya nggak bisa keluar. Oke, oh iya benar-benar. Jadi yang pertama harus dibuka, yang kedua ditekan supaya keluar isinya. Dibuka tok itu nggak pakai ditekan juga nggak bisa keluar isinya. Ditekan tok tanpa dibuka juga nggak bisa. Oke, iya. Jadi teori sederhananya seperti itu. Jadi memang ketika anak disuruh dikasih kebebasan sakarepmu malah nggak bisa. Malah bingung. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa disadari semua orang itu memaksa pada satu titik tertentu. Ini tamunya udah datang. Pada satu titik tertentu itu membuat batasan-batasan. Yang gini nggak boleh, gitu nggak boleh dan seterusnya. Itu yang membuat mereka menjadi takut untuk melakukan sesuatu. Nah, caranya harus dilepas. Siapa? Ada tamu. Oh. Caranya harus dilepas, yaitu diberi ruang, kemudian diberi batasan. Oh, berarti memang kadang perlu ya? Oh iya, misalnya batasan tadi bisa merupakan tema. Jadi tema itu cara untuk mengarahkan pada satu titik tertentu, supaya yang keluar A harus diberi tema ini. Nah, cuman ini harus dirancang dalam kerangka supaya itu tumbuh, bukan supaya mati. Oke. Gimana
tema ini malah membuat tumbuh. Membuat bukan tumbuh, bukan malah membuat mati. Itu yang harus diingat ya. Iya. Oke. Jadi memang harus ada tema, cuman dalam kerangka itu tadi. Masalahnya selama ini itu tidak jelas. Tema itu tidak jelas. Gampangan ini nih wis. Oke. Sampai akhir katakanlah kelas 6. Anak kelas 6 itu setelah dia dididik selama 6 tahun, apa yang dia sadari? Apa yang dia sadari? Kalau pas waktu kecil sih dia nggak bakal bisa jawab sih, Pak. Loh, enggak, ketika Maksudnya? sudah lulus kelas 6 itu, kamu tanya coba. Ya, oke. Kamu menyadari apa setelah pendidikan itu? Mengajari apa? Menyadari Oh, apa? menyadari apa? Oke. Dalam hal apa Loh, maksudnya? Hal apapun. hal Ya, apapun. banyak dong. Yang seharusnya apa? Yang seharusnya kita Yang sadari. seharusnya disadari sebelum yang lain apa? Maksudnya gimana, Pak? Ya, gimana? ini pertanyaannya dalam hal apa gitu, Pak? Dalam hal belajar kah? Dalam hal pendidikan kah? Ada ono juragane iki lho. Tunggu, Pak. Ya. Gini, memang Pak, tadi ada pertanyaan yang mendasar gini loh sebenarnya. Umpama ini ya HP ya. HP ini dibuat untuk apa? Buat untuk berkomunikasi. Untuk komunikasi. Seandainya HP ini keluar jalur dari untuk apa dia dibuat, perlu tidak diingatkan? Katakanlah misalnya HP digawe ganjel lawang. Oke. Bisa nggak? Ya bisa. Bisa kan? Tapi kan tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Iya. Nah, Manusia dibuat untuk apa? liak budun. Liak budun. Oke. Seharusnya pendidikan adalah menyadarkan manusia kepada alasan untuk apa dia dibuat manusia, dibuat menjadi manusia. Seharusnya pendidikan. Ya iya tahu. Lah Oke. nek gak ngono gawe apa? Iya. Ya gak masuk akal loh. Oke. Masa HP ini harus disadarkan bahwa kon kena gaya nyawat pencit misalnya. Enggak kan? Kan sesuai dengan tujuan untuk apa dia dibuat. Iya. Harusnya mengarah ke situ. Tapi faktanya pendidikan kita tidak begitu. Buktinya apa? Deloken kelas 6. Deloken SMP. Bahkan sampai perguruan tinggi. Tanya sama mahasiswa. Apa yang kamu sadari? Tidak ada. Profesor takonono, kon dadi menungso, gawe apa? Enggak setiap profesor bisa menjawab itu. Tak jamin itu. Banyak orang yang tidak sadar. Dan pendidikan tidak mengarah ke sana semua. Jadi keliru kabeh pendidikan itu. Asli ini keliru kabeh. Saya kira apa belajar matematika, belajar kalau tidak dalam kerangka itu. Belajar nggambar kalau tidak dalam kerangka itu. Iya. Ya lah? Iya. Kamu belajar ini, belajar itu. Kalau tidak dalam rangka untuk tujuan, untuk apa kamu dijadikan manusia? Apa gunanya itu urusan? Ya toh? Iya. Seluruh kemajuan, bahkan ada AI dan seterusnya. Pertanyaannya apakah itu sesuai dengan tujuan itu tadi? Maka pendidikan butuh direkonstruksi sampai pada hal yang paling mendasar tadi. Itu. Oke. Nah itu nanti bisa ketemu semuanya itu. Kreativitas itu sebenarnya inti. Iya. Lihat budun ya. Iya, liak budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada kalimat lain yang susunannya seperti itu. Kalau itu tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada lagi wa ma arsalnaka illa apa? Rahmatan lil alamin. Jadi ada wama, ada kolak apa namanya? tadi Ada illa, nah wama arsalna. Ada pola yang sama. Jangan-jangan begini. Jangan-jangan yang disebut dengan liak budun itu adalah konteksnya adalah arsalnaka. Kamu diutus itu untuk apa? Kan kita kan harus mengikuti utusan Allah. Oke. Ya toh? Nggih. Nah, dalam konteks mengikuti utusan Allah itu lapo ngapain? Itu tadi Arsalnaka. Lah nggo arsalnaka itu ada apa? Rahmatan lil alamin. Berarti kalau begitu yang disebut liak budun itu rahmatan lil alamin. Oke, masuk. Ya Nggih. Wah, tambah dalam ya. Oke, lanjut Pak. Mumpung saya jam kosong, Pak. Loh, sekarang masalahnya rahmatan lil alamin itu sing opo? Banyak, Pak. Itu. Jawab.
Oh ya. Diterus nata. Iya nggak apa-apa Pak. Mumpung Pak. Nah, di situ nanti hubungannya dengan kreativitas. Di situ ada hadis yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal Akhlak. akhlak. Innama itu biasanya gak diartekno, ma itu gak diartekno. Dari Iya. Pak Yusuf seringkali innama itu dianggap inna sesungguhnya, padahal inna sesungguhnya ada ma, Iya. ada sesuatu. Bu'istu di dalam hal diutusku liutamima untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak itu perbuatan, makarim itu mulia. Jadi yang disempurnakan itu akhlak yang mulia, perbuatan yang mulia. Ya apa itu? Iya. Jadi konteks liak budun itu adalah menyempurnakan apa yang sudah Sempurna. mulia. Apa yang sudah mulia? Iya, sudah mulia tapi kudu disempurnakan. Itu tugasnya kerasulan. Oke, sudah mulia tapi harus disempurnakan. Sudah mulia. Pertanyaannya perbuatannya siapa yang Allah. harus disempurnakan? Bukan. Astagfirullahaladzim. Perbuatannya siapa? Siapa Pak? Siapa perbuatan yang mulia? Iya, ya mulia ya. Maksudnya gini ya. Tadi saya selintas ya. Semua perbuatan kan Allah Pak. Allah memberikan, ibaratnya Allah itu kebaikan semua itu dari Allah. Nah, terus? Kalau misalnya ada perbuatan jelek, itu bukan berarti dari Allah, itu hanya karena kita mentiadakan Allah. Kalau saya mikirnya gitu ya. Oke, Jadi, ya oke. itu disimpan dulu. Gini. Ayo, Tuhan. Misalnya gini, tanah ya. Iya. Siapa yang membuat tanah? Allah. Allah. Itu dari tanah banyak hal yang bisa terjadi, bisa tumbuh, bisa di macam-macam ya. Itu hasil perbuatan mulia enggak? Oh. Allah membuat tanah itu suatu perbuatan yang mulia tidak? Mulia. Mulia. Allah membuat pohon, Iya. kayu apa pohon jati. Ya, itu mulia enggak? Mulia. Allah membuat manusia, Mulia. mulia. Oh. Butuh disempurnakan enggak? Iya. Nek tanah mbok jarno tanah gak jadi genteng, berarti tugasmu Sia-sia. itu sia-sia. Oke. Kamu belum mengabdi. Oke, ya paham. Berarti intinya liak budun itu caranya kan dari arsalnaka. Kita Ya itu sebagai iya sih. utusan dan harus Itu tadi Iya, iya. membuat sesuatu yang Menyempurnakan tidak sempurna menjadi sempurna. Manusia lahir gurung sempurna. Kalau sama kamu lahir gak telanjang lah. Iya. Apakah itu sudah sempurna? boten. Belum. Penyempurnaan pertama diberi baju, penyempurnaan fisik dikelambeni, itu sudah sempurna. Lebih Oke. dari lalu penyempurnaan pikiran dididik. Apa ada jam ya? Enggak. Iki lho diwawancarai ono TV. Gue potongan dewe ya. Oke. Jadi penyempurnaan pertama, penyempurnaan fisik, uang dikelambeni. Penyempurnaan berikutnya, penyempurnaan pikiran, dipinterno. Iya toh? Iya. Wah, semakin tinggi lagi penyempurnaan secara rasa, penyempurnaan secara batin. Oke, berarti ini nyambung ya Pak ya sama kreativitas tadi. Kreativitas Loh, kan iya menumbuhkan. Kita Maka menyempurnakan sesuatu yang Tugas sudah seseorang adalah itu tadi membuat sesuatu menjadi lebih baik, dan itu ruang kreativitas di situ. mulia. Oke, benar Pak. Iya. Ya, Oke, ya. maka seluruh pendidikan tidak boleh membunuh, justru menumbuhkan. Lah, nek kamu tanya tadi kembali ke soal tadi anak-anak tadi, apakah kamu mengajari itu apakah dalam konteks membunuh atau menumbuhkan? Ya, itu maksud saya Pak. Ya. Kan Ya, emang kamu bisa sebenarnya- lihat sendiri nanti. Iya, harus mikir dewe yo. Ya. Oke Pak, jenengan enten. Terima kasih Pak Ut. Oke.